Bab wa'zil insani, ini bab pada menyatakan tentang nasihat seseorang. Man huwa ajallu minhu, daripada ia, nasihat itu kepada orang yang lebih daripada dirinya, lebih mulia katakanlah daripada dirinya. I'lam, ketahuilah, anna hadzal baba, bahwasanya bab ini, mimma tata'akkadul inayatu bihi, ketahuilah bahwasanya bab ini adalah termasuk daripada bab yang dikukuhkan untuk diperhatikan. Maknanya di bab yang penting, termasuk yang mimma tata'akkadu al-inayatu bihi. Jadi bab yang dikukuhkan sebagai salah satu bab yang diperhatikan. Penting maknanya. Fa yajibu 'alal insani, maka wajib atas seseorang, al-insani maksudnya manusia yang berakal, an-nasihatu yakni nasihat, wal wa'zu kemudian memberikan nasihat dan pelajaran, wal amru bil ma'rufi dan memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, maknanya menyuruh orang melakukan hal-hal yang baik, wan nahyu 'anil munkari dan mencegah orang daripada kemungkaran, maknanya mencegah orang daripada melakukan sesuatu yang munkar. Likulli saghirin wa kabirin, hal tersebut harus dan wajib dilaksanakan kepada siapa? Likulli saghirin, semua orang meskipun ia masih kecil, wa kabirin atau kepada orang yang besar. Wa amma ma yaf'aluhu katsirun minan nasi min ihmali dzalika fi haqqi kibaril maratibi wa tawahhumihim anna dzalika hayaun. Dan adapun sebagian besar yang dilakukan oleh kebanyakan daripada manusia yang membiarkan hal yang demikian itu, maknanya orang-orang kebanyakan membiarkan tanpa menasihati. Ketika melihat orang yang lebih mulia daripada mereka itu melakukan perkara-perkara pelanggaran-pelanggaran di dalam syariat, maka mereka ini sebagian daripada, bahkan banyak daripada manusia ini membiarkan. Tetapi membiarkannya itu ada alasannya. Apa alasannya? Min ihmali zalika fi haqqi kibaril maratibi wa tawahhumihim anna zalika hayaun, bahwa alasan yang mereka kemukakan tidak menasihati dan tidak memberi pelajaran itu karena adanya rasa malu. Ada rasa malu. Katakanlah umpama ada orang ini kemudian dapat tugas, kemudian tugasnya itu dia dilaksanakan. Alasan ia tidak melaksanakannya itu bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena menjadikan rasa malu sebagai sebuah alasan. Dia mampu melaksanakan itu dan punya kapasitas untuk melakukan sesuatu, nasihat, bakultum umpamanya, yang sudah kita bagi tugasnya itu, lalu tidak terlaksana. Kenapa? Karena malu. Kenapa sebab malu? Karena di hadapan mereka merasa orang-orangnya banyak yang lebih mulia. Mulia dalam kapasitas banyak, lebih tua umurnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, rasa malu yang demikian itu menghambat seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik. Fa khata'un sharihun, maka hal yang demikian itu adalah sebuah kesalahan yang begitu jelas. Jadi malu itu nggak bisa jadikan alasan, asal kita ada yang mau disampaikan, ada sesuatu yang salah di hadapan kita ini, lalu kita mendiamkan, alasannya cuman malu, ya siapalah saya ini, ya seperti itu. Malu yang demikian ini ternyata bukanlah malu yang terpuji, maka dikatakan faqata'un sharihun, malu yang seperti ini adalah malu yang tiada beralasan, yang tampak padanya kesalahan yang nyata. Wajahlun qabihun, dan sungguh itu merupakan kebodohan yang buruk. Sesuatu yang sudah diketahui akan kebenarannya lalu tidak disampaikan gara-gara malu, hal yang tersebut merupakan kebodohan yang begitu buruk. Fa inna dzalika laisa bihayain wa innama huwa khawarun wa mahanatun. Jadi yang demikian itu bukanlah fa inna dzalika laisa bihayain, maka yang demikian itu tiadalah termasuk daripada malu, melainkan itu merupakan perkara yang
menunjukkan akan kelemahan dirinya, wa dha'fun wa ajzun. Jadi merupakan sesuatu bentuk daripada kelemahan dirinya. Lemah itu maknanya dikukuhkan sebagai orang yang lemah. Fa innal haya'a khairun kulluhu, maka sesungguhnya malu, hal yang malu demikian, maksudnya malu yang benar itu, fa innal haya'a khairun kulluhu, maka sesungguhnya malu yang sesungguhnya itu tiadalah mendatangkan kecuali kebaikan. Nyatanya malu yang tadi itu bukan kebaikan yang didatangkan, maka malunya keliru. Jadi cara kita menimbang malu kita ini malunya benar, malu karena Allah atau malu karena lemah, malu yang tidak dinilai atau tidak dianggap mulia, kita lihat malu kita ini mencegah dari kebaikan atau tidak. Kalau malu tersebut mencegah daripada melakukan kebaikan, maka sebenarnya itu bukan malu. Karena dikatakan di sini fa innal haya'a khairun kulluhu, tiadalah sesuatu yang malu dan sesuatu malu itu dianggap malu yang benar kecuali ia mendatangkan kebaikan. Sedangkan malu yang mendatangkan keburukan, makna keburukannya itu mencegah orang dari melakukan hal yang baik hanya gara-gara malu, maka yang demikian itu bukan malu. Wal haya'u la ya'ti illa bi khairin, fa innal haya'a khairun kulluhu, maka sesungguhnya malu itu semuanya baik. Wal haya'u la ya'ti illa bi khairin, dan malu itu tiadalah mendatangkan sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Lah ini benar nih. Orang mau keluar rumah umpamanya membuka auratnya, dia malu. Malu enggak keluar rumah karena dia sedang tidak menutup aurat. Nah, malunya itu mendatangkan kebaikan atau tidak? Mau mendatangkan kebaikan, dia tidak berdosa. Dengan malunya dia tercegah dari keburukan, ini malu yang benar. Ada orang tidak berpuasa umpamanya, tidak berpuasa karena dia musafir, maknanya sesuatu yang membolehkan dia berbuka. Dia ini baru pulang dari Jawa, sampai di sini di Lampung dalam keadaan belum dia maghrib, belum, masih jam 3 sore. Karena dia ini musafir, maka orang ini boleh berbuka puasa sampai ia di tempat yang ia tuju. Dia sunnah imsak. Mana imsak itu menahan diri dari makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa, walaupun dia tidak puasa. Kenapa? Lihurmatil waqt namanya, untuk menghormati waktu. Nah, orang ini meskipun dia keluar rumah lalu dia makan tidak berdosa, tapi dia malu. Malunya apa? Malu takut menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Juga malu karena dilihat orang tidak berpuasa. Dia tidak keluar rumah gara-gara malu dengan alasan yang demikian. Itu baik atau buruk? Itu baik. Maka malunya adalah malu yang benar. Tapi malunya ia ini karena hanya tidak mendatangkan kebaikan. Malunya itu bukan karena perkara yang benar. Contohnya orang mau datang ke masjid, ingin dia datang ke masjid, tapi masih pemula. Makna pemula ini orang yang belum terbiasa, baru hijrah lah katakan. Nah, dalam bahasanya sekarang hijrah dalam pengertian tadinya enggak rajin jadi rajin gitu, bukan hijrah seperti Nabi dulu gitu ya. Ayo ke masjid, saya ini benar-benar pengen ke masjid. Tapi kalau saya lewat jalan sini, teman-teman nongkrong saya banyak benar di situ. Wah, luar biasa. Nanti kalau saya lewat, luar biasa. Beda ya, dicuit-cuitin gitu. Nah, dia terhambat dia lewat. Dan ini banyak kejadian. Banyak sekali kejadiannya. Orang baru tobat bahasanya, baru mau tekun datang ke masjid, teman-temannya belum. Tapi dia ke masjid tuh lewat tongkrongannya dulu. Di waktu belum ini, terhambat dia datang. Kenapa? Karena malu. Malunya apa? Ya diledekin. Salamin ya, salamin. Nah, yang seperti itu. Banyak ini kejadian seperti ini. Maka malu yang ini bukan malu sebenarnya, tapi kelemahan. Dan gak boleh dipelihara. Harus dibuang jauh-jauh. Mestinya yang malu itu yang nongkrong, bukan yang datang ke masjid. Kalau yang malunya yang nongkrong, wajar dan itu bagus. Maknanya, waktunya sholat kok malah nongkrong. Maka mereka nyumput, malu yang demikian itu malu yang benar, malu yang bagus, karena dia malu yang mendatangkan kebaikan.
Jadi dalam bab ini nih malu mengutarakan sesuatu yang benar asal sudah ada ilmunya sampai pada kita. Kita sudah ada ilmu menyampaikan itu. Terus kita melihat enggak bakal ada bahaya besar ketika kita menasihati. Tapi kalau kita mau menasihati tiba-tiba mau dipenggal ya enggak usah dinasihatin. Karena itu belum memenuhi syarat untuk boleh menasihati. Ada mafsadat, ada kerusakan yang lebih besar setelah dinasihati, maka itu ditahan. Bukan berarti mengabaikan keburukan, tetapi tidak memungkinkan untuk disampaikan pada saat yang demikian. Nah, ini semuanya ilmu ini. Jadi malu pun begitu. Fa innal haya'a khairun kulluhu. Malu itu semuanya bagus. Oh Pak, saya malu. Ya diingat-ingat aja. Malu ini mendatangkan baik atau buruk? Kalau malunya ini mendatangkan kebaikan, berarti itu malu namanya. Dan malu ini dipuji, ya. Dipuji dalam agama. Orang ini selagi dia masih punya rasa malu, insya Allah orang tersebut masih punya kesempatan besar untuk menjadi orang besar di dalam agama. Insya Allah orang tersebut masih punya kesempatan untuk diangkat Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari orang-orang yang telah mendahuluinya di dalam berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, selama masih ada rasa malu di dalam jiwanya. Tapi kalau sudah hilang rasa malu, sudah enggak ada lagi batasnya. Jadi kalau malu itu semuanya baik. Wal haya'u la ya'ti illa bi khairin, dan malu itu tiadalah mendatangkan kecuali sesuatu yang baik. Wa hadza ya'ti bi syarrin, sedangkan ini kata Imam Nawawi, yakni malu tidak menasihati orang alasannya hanya gara-gara orang yang mau dinasihati itu adalah orang yang lebih mulia dalam pandangannya, kenyataannya yang ini buruk. Wa hadza ya'ti bisyarrin, malunya yang orang ini mendatangkan keburukan. Keburukannya apa? Ya tidak jadi menasihati, maka itu bukan malu. Falaisa bihayain, maka ini bukan malu, ini bukan malu. Waduh Pak, saya malu. Kadang-kadang kita ini salah memang menggunakan. Ayo kamu yang maju. Enggak Pak, saya malu. Wah, malu. Ternyata itu bukan malu, itu lemah. Ya, lemah itu namanya. Wa innamal haya'u 'indal ulama'ir rabbaniyina, dan adapun malu itu di sisi para ulama rabbani wal a'immatil muhaqqiqina, yakni di kalangan daripada ulama-ulama ahli tahqiq, khuluqun yab'asu ala tarqil qabih, itu malu namanya. Wa yamna'u minat taqsiri fi haqqi dzil haqqi wa hadza bima'na. Jadi malu menurut ulama rabbani, ulama yang dekat pada Allah itu, malu itu apa? Yakni malu kalau orang tersebut terjerumus ke dalam sesuatu yang buruk. Hanya itu aja. Selain daripada malu terjerumus kepada perkara-perkara buruk dan terhalang kepada perkara-perkara baik, maka itu tidak dikatakan malu. Jadi malu itu mulia, luar biasa. Malu itu bukan hina, malu itu bukan kelemahan, malu itu bukan sesuatu yang mesti dicela. Kamu ini pemalu. Orang pemalu itu ternyata luar biasa. Bahkan yang namanya sahabat Rasulullah yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan, itu sahabat Nabi yang paling pemalu. Bahkan malaikat pun memalingkan wajahnya ketika tersingkap daripada apa? Tersingkap kaki orang. Bahkan kaki laki-laki yang ada di samping Sayyidina Utsman bin Affan, andai tersingkap, maka Sayyidina Utsman bin Affan itu luar biasa merasakan malunya, sampai malaikat pun malu kepadanya. Nah, malu itu ternyata malu yang dipuji. Tiada tercela sesuatu yang malu. Jadi kalau dia dicela berarti dia bukan malu namanya. Ma rawainahu 'anil Junaid radhiyallahu anhu fi risalatil Qushairi qala al haya'u ru'yatul ala'i wa ru'yatut taqsiri wa yatawalladu min bainihima halatun tusamma haya'a.
Jadi dalam Risalah Qusairiyah itu Imam Junaid ini ada kutipan daripada Imam Junaid, malu itu adalah melihat daripada keburukan, melihat daripada kekurangannya. Jadi ada kekurangan pada dirinya dalam bentuk hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangan, dia tahu ada kekurangan dirinya itu dalam perkara dosanya, kemudian atau berkurangnya daripada amalnya, itu hal yang demikian itulah yang melahirkan rasa malu, dan itu malu yang benar. Adapun terhambat dari perkara-perkara baik, maka itu tidak disebut malu, tapi lebih dimaknai oleh para ulama itu dengan namanya lemah, kelemahan yang buruk. Maka hilangkanlah rasa malu pada sesuatu yang baik, ya, hilangkan rasa malu pada sesuatu yang baik. Adapun menampakkan kebaikan, ya, itu tampakkan saja kalau memang dia harus tampak. Yang penting niat dijaga. Niat kita ini tidak ada yang bisa dihukumi orang. Kalau kita ini menyembunyikan amal atau memperlihatkan amal sesuatu yang memang mesti terlihat, di situ bukan ukuran orang ikhlas dan tidak ikhlas. Karena ikhlas dan tidak ikhlasnya itu urusan seseorang pribadi kepada Allah, tiada yang tahu selain daripada dirinya dan Allah saja. Jadi ibadah yang memang mestinya terlihat, ya terlihat. Bahkan sebagian besar daripada amal-amal agama adalah sesuatu yang mesti diperlihatkan, disiarkan. Contoh, sholat Jumat, sholat berjamaah. Sholat Jumat itu syarat daripada sah sholat Jumat itu dia harus dilaksanakan di tengah-tengah pemukiman. Enggak boleh seseorang ini kemudian beruzlah di hutan melaksanakan sholat Jumat. Kampung kita di sini ramai, lalu masjid untuk sholat Jumat kita dirikan di tengah hutan. Setiap kita mau sholat Jumat kita pergi ke sana, itu enggak boleh. Karena sholat Jumat mesti kita siarkan dan ada di tengah-tengah orang ramai. Begitu jugalah perkara yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Walhasil malu adalah sesuatu yang mulia, yang baik. Setiap perkara-perkara yang buruk maka tidak bisa disebut sebagai malu, tetapi hal tersebut adalah perkara yang menunjukkan akan kelemahan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.